Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Minhajul Qawim, NIM 19032 1100121 dari kelas penyuluhan pertanian A. Di sini saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester saya pada mata kuliah penyuluhan pertanian dengan judul Programa Penyuluhan Pertanian yang ada di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya pada tahun 2021. Mari simak video presentasi dari saya. Oke, untuk tampilan yang pertama yaitu pada main menu yang terdiri dari 5 subkategori. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tentang keadaan umum, yang ketiga tujuan, yang keempat permasalahan, dan yang terakhir yang kelima yaitu rencana kegiatan. Oke, selanjutnya yaitu latar belakang. Pada latar belakang ini, bidang pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam menyediakan kebutuhan pangan negara dan juga sebagai sumber pendapatan para petani. Kota Surabaya menjadi kota metropolitan dan pusat perekonomian yang ada di Jawa Timur. Dengan hasil potensi alam komoditas padi yang ada di Jawa Timur dengan hasil produksinya mencapai 168.865 juta ton pada tahun 2013. Upaya pemerintah dalam mengembangkan bidang pertanian salah satunya dengan memaksimalkan kegiatan penyuluhan pertanian. Melalui adanya program penyuluhan pertanian ini diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan penyuluhan pertanian yang ada di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, sehingga tujuan penyuluhan dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya yaitu maksud dari adanya dibuat program penyuluhan pertanian ini di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya tahun 2021 adalah untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan pertanian dalam mencapai target yang telah direncanakan. Sementara tujuan dari adanya program penyuluhan pertanian ini terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama, sebagai ancaman dan pedoman bagi penyuluh pertanian dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya pada tahun 2021. Yang kedua, sebagai bahan perencanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang ada di Kecamatan Pakal pada tahun 2021. Yang ketiga, yang terakhir, untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan sikap dari pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh agar dapat memecahkan masalah pertanian. Selanjutnya yaitu sasaran. Sasaran dari program penyuluhan pertanian ini adalah para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha dalam kegiatan pertanian ini, terutama pada komoditas padi yang ada di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Berikut mengenai keadaan umum yang ada di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya yang terdiri dari 4 bagian, yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, topografi dan iklim, serta potensi daerah. Baik, untuk selanjutnya yaitu luas wilayah pada Kecamatan Pakal, Kota Surabaya yang terdiri dari lahan sawah dengan seluas 4.178 hektar, lahan tegalan seluas 1.302 hektar, lahan pekarangan seluas 675 hektar, tanah hutan seluas 935 hektar,
dan tanah lainnya seluas 235,7 hektar. Selanjutnya yaitu batas wilayah yang ada di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Pada batas wilayah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Benowo dan Kabupaten Gresik. Sementara pada batas wilayah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Benowo. Sementara di bagian selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Lakar Santri dan Kabupaten Gresik. Berikut adalah data dan peta Kecamatan Pakal Kota Surabaya yang terdiri dari populasi yaitu 53.078 jiwa. Luas wilayahnya 18,90 km, jumlah bangunan 15.810 unit, panjang jalan 137.097 km, yaitu disurvei Januari 2017. Kecamatan Pakal ini berada di wilayah Kota Surabaya bagian barat dengan ketinggian kurang lebih dari 4 meter di atas permukaan laut, dengan berbatasan langsung yaitu Kecamatan Benowo, Kecamatan Lakar Santri, dan Kabupaten Gresik. Selanjutnya yaitu jumlah penduduk di Kecamatan Pakal Kota Surabaya adalah 53.078 jiwa dengan asumsi 25,1% jiwa penduduk bermata pencarian di sektor pertanian. Selanjutnya yaitu topografi dan iklim yang ada di Kecamatan Pakal Kota Surabaya. Beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan 1.325 mm dalam 5 tahun terakhir. Rata-rata temperatur suhunya yaitu 20 sampai 34 derajat Celcius dengan tingkat kemiringan lahan 0 sampai 2%. Berikut adalah data kelompok tani Kecamatan Pakal Kota Surabaya, di mana Kelurahan Pakal jumlah petani 6, Kelurahan Benowo jumlah petani 4, Kelurahan Babat Jerawat jumlah petani 5, Kelurahan Sumberjo jumlah petani 8, dengan total semua petani yang ada di Kecamatan Pakal Kota Surabaya terdiri dari 23 orang. Selanjutnya yaitu potensi Kecamatan Pakal Kota Surabaya. Yang pertama, komoditas unggulan yang ada di Kecamatan Pakal adalah komoditas padi. Alsintan yang digunakan pada umumnya oleh petani adalah traktor, kombin, dan hand sprayer. Sedangkan untuk sumber daya manusianya terdiri dari petani, kelembagaan petani, dan penyuluhan pertanian. Tujuan dari adanya program penyuluhan pertanian ini terdiri dari 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu sebagai acuan pelaksanaan penyuluhan pertanian yang ada di Kecamatan Pakal Kota Surabaya. Yang kedua, memberikan panduan bagi penyuluh pertanian dalam menyusun rencana kerja tahunan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu sebagai acuan bagi penyuluh dalam merumuskan dan melaksanakan penyuluhan. Sementara untuk tujuan khususnya terdiri dari 9 tujuan khusus, yaitu meningkatkan kesuburan lahan pertanian dan meningkatkan produksi padi di Kecamatan Pakal Kota Surabaya. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan benih unggul. Yang keempat, meningkatkan penerapan pengendalian OPT yang terpadu dan ramah lingkungan. Yang kelima, memaksimalkan peranan kelompok tani. Yang keenam, meningkatkan kepemilikan modal petani.
Yang ketujuh, meningkatkan pengetahuan dan partisipan petani dalam program asuransi komoditas pertanian. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas produksi padi. Sedangkan yang terakhir yaitu mewujudkan petani yang berwawasan agribisnis dan berorientasi pada pasar. Selanjutnya, permasalahan yaitu terdiri dari dua, antara masalah perilaku dan masalah non-perilaku. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan masalah perilaku. Di sini terdapat 8 dari masalah perilaku yang ada pada program penyuluhan pertanian. Yang pertama yaitu terbatasnya kemampuan penyuluh pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengendalian OPT dan meminimalisir dampak perubahan lingkungan. Yang kedua, rancahnya kemauan dan partisipasi petani dalam penggunaan produk organik yang ramah lingkungan. Yang ketiga, rendahnya pemahaman penyuluh pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengelolaan pasca panen komoditas padi. Yang keempat, rendahnya kemauan dan partisipasi petani dalam adopsi teknologi dan inovasi di bidang pertanian. Yang kelima, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan mutu produk komoditas padi. Yang keenam, terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan kemauan dari pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses modal yang disubsidi dari pemerintah. Yang ketujuh, terbatasnya pengetahuan dan kemauan dari para petani dalam mengakses asuransi di bidang pertanian. Sedangkan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam beragribisnis. Sedangkan untuk masalah non-perilaku terdiri dari 9 contoh masalah non-perilaku pada program penyuluhan pertanian. Yang pertama atau nomor 1 yaitu belum optimalnya produktivitas dan produksi padi yang ada di Kecamatan Pakal. Yang kedua, menurunnya kesuburan lahan pertanian karena eksploitasi yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, kurang maksimalnya peranan kelompok tani yang ada di Kecamatan Pakal. Yang keempat, pemberian bantuan alsintan yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kondisi lokasi. Yang kelima, ketersediaan pupuk bersubsidi yang tidak tepat waktu dan terbatas. Yang keenam, kurangnya kegiatan pelatihan dan pendampingan di bidang pertanian. Yang ketujuh yaitu keterbatasan dan ketersediaan modal dari petani dalam berusaha tani. Yang kedelapan, rumitnya persyaratan dalam akses peminjaman modal dari sektor perbankan. Sedangkan yang terakhir yang ke-9 yaitu tidak meratanya informasi mengenai program asuransi sehingga hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu saja. Selanjutnya, tampilan pada rencana kegiatan penyuluhan yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian tingkat kecamatan. Yang kedua, peningkatan kemampuan lembaga petani. Yang ketiga, pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya. Dan yang terakhir, lomba kelembagaan petani dan penyuluh. Selanjutnya, peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan yang terdiri dari
12 bagian. Yang pertama, penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan secara teratur. Yang kedua, penyusunan rencana kerja. Yang ketiga, latihan dan kunjungan. Yang keempat, rembuk tani tingkat kecamatan. Yang kelima, rembuk tani tingkat desa atau kelurahan. Yang keenam, supervisi, mentoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Yang ketujuh, laporan kegiatan penyuluhan. Yang kedelapan, pengelolaan database. Yang kesembilan, kursus tani. Yang kesepuluh, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian swadaya melalui kegiatan BUMTEK dan pelatihan. Yang kesebelas yaitu penyusunan dan penyebaran media informasi spesifik mengenai lokasi. Yang terakhir yang ke-12 yaitu pendampingan penyusunan RDK dan RDKK. Selanjutnya peningkatan kemampuan di lembaga petani yang terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama pertumbuhan dan pengembangan pada kelompok tani. Yang kedua penilaian kelas dan kemampuan kelompok tani. Yang ketiga demplot. Yang keempat tamu lapang atau temu lapang. Yang kelima pemberian materi penyuluhan. Dan yang terakhir yang keenam lomba kelembagaan petani. Selanjutnya yaitu pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya yang terdiri dari 3 bagian. Satu yaitu pelayanan informasi dan konsultasi. Yang kedua pertemuan teknis agribisnis. Dan yang terakhir yang ketiga demplot atau percontohan yang dilakukan. Sedangkan untuk lomba kelembagaan petani terdiri dari 6 bagian lomba. Yang pertama lomba penyuluh pertanian. Yang kedua lomba penyuluh pertanian swadaya. Yang ketiga lomba kelembagaan ekonomi petani. Yang keempat lomba kelompok tani agribisnis padi. Yang kelima lomba kelompok tani pelaku usaha pengolahan hasil pertanian. Dan yang terakhir yang keenam yaitu lomba kelompok tani pelaku usaha pasca panen padi. Untuk fasilitas kegiatan penyuluhan terdiri dari 6 bagian dengan subtopik terdiri dari 7 bagian juga. Yang pertama, koordinasi penyusunan program penyuluhan pertanian. Yang kedua, perencanaan kegiatan penyuluhan. Yang ketiga, koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Yang keempat, pemutakhiran data kelembagaan petani yang disebut Poktan, Gapoktan, dan Asosiasi Petani. Yang kelima, pengembangan database kelembagaan dan ketenagaan. Yang keenam, monitoring dan evaluasi penyuluhan. Sedangkan subtopiknya ada 7 yaitu pengawalan dan pendampingan luas tambah tanam atau LTT dan luas panen. Yang kedua, pendampingan peningkatan produksi padi. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Yang keempat, pendampingan wilayah kerja penyuluh pertanian. Yang kelima, pembinaan pengawalan dan pendampingan kelembagaan petani. Yang keenam, pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian swadaya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pengawalan dan pendampingan RDK dan RDKK. Yang terakhir, penutup dari program penyuluhan pertanian ini mengenai isi dari program penyuluhan ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna, sehingga perlu adanya evaluasi dan perbaikan pada penyusunan tahun yang akan mendatang agar pelaksanaan pembangunan pertanian yang ada di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya dapat terlaksana dengan baik dan bisa ditingkatkan, serta dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan para petani. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya atas nama Muhammad Minhajul Qawim pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.